Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Nabila Hairani Safanisa, NIM 19201241013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan mengadakan wawancara terhadap narasumber saya, yaitu siswi SMP. Dan hari ini kita akan membahas tentang isu global yang hangat kita bicarakan pada 1-2 bulan ini. Ya, tepat. Kita akan membicarakan tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia secara global dan secara merata. Virus ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat akhir-akhir ini, dan banyak sekali korban yang berjatuhan akibat terkena dengan virus corona. Mari kita langsung bahas saja dengan narasumber saya. Hari ini kita akan membicarakan dampak virus corona terhadap siswi SMP atau melalui kacamata atau perspektif siswi SMP. Simak. Jangan lupa saksikan sampai akhir. Lalu ketuk tombol like, komen, dan subscribe. Ya, halo pemirsa. Saat ini kita sudah mempunyai narasumber dari wawancara pada hari ini. Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Nurul Zarahi Farani, umur 14 tahun, sekolah di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Saya di sini sebagai narasumber wawancara hari ini. Iya, baik. Terima kasih ya Nafiza sudah datang. Ini saya mempunyai banyak pertanyaan nih untuk Nafiza sendiri pada hari ini. Kita akan berbicara dan berbincang-bincang seputar corona dan dampaknya. Dalam hal ini mungkin bisa school from home kalau untuk Nafiza sendiri. Oke, yang pertama, menurut Nafiza, corona itu apa sih? Corona itu adalah salah satu virus yang menyerang manusia di organ pernafasan, yang menyebabkan manusia itu sulit untuk bernafas dan menyebabkan manusia itu mengarah kepada kematian. Coronavirus itu sendiri berasal dari Wuhan, Cina, yang kabarnya itu berasal dari subkelelawar. Ya, untuk pemerintah sekarang itu belum mendapatkan vaksin untuk menyembuhkan virus corona ini. Oke, menurut Nafiza, corona itu bahaya nggak sih kalau dari penjelasan Nafiza tadi ya? Ya, bahaya banget karena ya itu menyebabkan manusia gak bisa bernafas dan itu sangat bisa mengarah ke kematian. Oke, baik. Terus untuk corona itu kan bahaya gitu ya. Menurut Nafiza, langkah pemerintah saat ini untuk menghindari virus corona tersebut itu udah bener apa belum sih? Ya, menurut saya udah bener sih, karena kan disuruh stay at home aja ya, quarantine, terus habis itu ada WFH, work from home atau school dari rumah itu, jadi udah bener sih kalau menurut saya. Gitu. Menurut Nafiza sendiri nih, kan Nafiza masih SMP. Maksud saya mungkin pengetahuannya masih minim gitu ya. Menurut Nafiza itu kenapa kok kita harus stay at home? Ya, agar virus yang ada di manusia yang sudah terinfeksi itu tidak bisa menyebar. Karena pasti manusia akan saling berinteraksi. Gitu. Ya. Jadi untuk menghindari interaksi tersebut agar tidak menularkan virus, itu kita harus stay at home. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, menurut Nafiza itu kalau kita dari rumah mengakses pendidikan, dalam hal ini Nafiza school from home, itu sudah efektif belum sih? Maksudnya udah memuaskan belum? Udah setara belum sama kalau Nafiza sendiri sekolah offline tatap muka dengan guru? Kurang efektif sih, karena kalau gitu kita kurang mendapat penjelasan materi, jadi kita kurang paham mengenai materi-materi yang disampaikan oleh guru itu, jadi kita kurang memahami gitu. Di sini yang dimaksudkan kurang paham atau kurang memahami itu bagaimana? Atau materi yang diberikan guru kurang atau bagaimana gitu? Coba dijelaskan. Jadi kalau kita school offline, kalau misalnya kita belum paham, kita bisa menanyakan itu langsung kepada guru.
Di kayak Bu itu maksudnya bagaimana, nanti akan dijelaskan. Tetapi kalau kita school online seperti ini, kita bisa berbeda itu memahami materi tersebut, dan kalau kurang paham kita juga gimana gitu, kurang mendapat penjelasan dari guru gitu. Tapi kan bisa juga bertanya pada guru lewat online gitu, misalnya chat atau bagaimana bisa? Ya tapi menurut saya kurang efektif karena ya gimana ya, kita kan juga nggak tahu tuh sinyal-sinyalnya di tempat orang lain gimana, terus Iya, iya. ekonomi orang kayak gimana kita juga nggak tahu, dan kurang efektif karena nggak tatap muka gitu. Maaf, itu maksudnya ekonomi, maksudnya dalam hal kuota gitu, maksudnya? Ya, Oh, kuota. Berarti ada banyak halangan, rintangan yang ditimbulkan dari school from home ini. Kalau sekolahnya Nafiza itu ya, pakai apa sih, lewat apa sih dalam menyampaikan materi pembelajaran gitu selama school from home? biasanya lewat Google Classroom. Jadi dia dibuat PDF gitu, terus nanti dikirim ke Google Classroom. Kita suruh mengakses Google Classroom tersebut melalui password yang sudah diberikan, lalu kita membaca PDF tersebut sendirian. Jadi guru membagikan materi, lalu siswanya membaca gitu dari Ya. PDF gitu ya. Kalau untuk tugasnya seperti apa? Ya ya mengerjakan tugas yang telah diberikan dari guru gitu. Enggak, maksud saya emang tugasnya itu seaktif ketika kalian tatap muka atau bagaimana? Tugasnya itu sama atau enggak gitu loh? Sama aja Ada sih. yang membedakan enggak? Sama aja sih, tapi cuman bedanya kalau sehari itu biasanya 2 sampai 3 pelajaran. Kalau school offline kan bisa 4 sampai 6 pelajaran sehari gitu. Oh, berarti lebih banyak ya mata Iya. pelajarannya yang diujikan, yang diajarkan dalam sehari. Berarti lebih berat atau enggak menurut Nafiza? Enggak sih, enggak lebih berat, cuman ya itu kurang efektif aja karena enggak tatap muka secara langsung. Oke, baik. Sebelum penutupan nih, menurut Nafiza sendiri, harapan apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dalam menanggapi atau menanggulangi pandemi ini gitu loh? Maksudnya bagaimana kita menuju ke arah yang baik sesuai harapan Nafiza, bagaimana? Sesuai harapan saya ya secepat mungkin untuk pemerintah segera menemukan vaksin untuk menyembuhkan orang-orang yang telah terinfeksi virus corona tersebut. Oke, berarti harapannya kita semua bisa bebas dari virus Iya. ini dan kembali ke aktivitas semula seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Sehat selalu, Nafiza. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi adalah sesi wawancara bersama siswi SMP. Semoga kita semua dapat mengambil pesan dari wawancara pada hari ini. Saya berharap kita semua dapat melihat pandemi atau musibah yang sedang merebak akhir-akhir ini dari perspektif manapun, termasuk perspektif anak sekolah, terutama dari anak SMP. Saya berharap pandemi corona atau wabah corona ini segera menghilang dan suasana menjadi kondusif lagi sehingga kita dapat berkumpul kembali sebagai masyarakat yang akur dan padu. Saya berharap pemirsa sehat di rumah sampai pandemi ini selesai dan seterusnya. Sekian dari saya, Nabila Hairani Safanisa. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.